Meski pemerintah berjanji mencarikan solusi, saya juga terkena PHK kemarin. Ini juga bingung, utang BRI saya masih banyak. Ini kira-kira gimana? Ada solusi apa enggak? Habis ini saya menganggur. Rencananya udah lebaran ya, mungkin nanti coba cari pekerjaan baru. Oke. Atau nanti saya mungkin pengen usahanya paling di bidang-bidang makanan seperti itu. Terenyuh Mas, udah sekian lama bekerja, terus ini udah masuk bulan puasa, awal puasa, mau tahun baru, mau lebaran, malah dapat kabar seperti ini, otomatis ya sedih Mas. Itulah keluhan dari karyawan-karyawan Sritex setelah di PHK. Mas Zainul dari Komisi 9 DPR. Tadi Mbak Mirah mengatakan ada problem korupsi, ada problem pungli, ada problem premanisme yang menghambat kultur kerja. Apakah keluhan-keluhan itu kedengaran DPR nggak sih? Oh, terkonfirmasi Mas. Terkonfirmasi. Terus ngapain DPR? Konfirmasi misalnya begini. Isi dong investasi kita kan Indonesia itu peringkat 6 Oke. dari 10 negara ASEAN. Jadi kita kalah sama Brunei sebetulnya. Kemudian 10 tahun terakhir ini pertumbuhan investasi yang masuk ke Indonesia itu hanya 15%. Sementara Vietnam 108% investasi yang masuk. Filipina 66%. Ya itu memperkuat tadi Mbak Mirah. Tapi apa yang dikerjakan oleh DPR? Mengkonfirmasi bahwa kenapa investasi tidak masuk yang sangat deras kepada Indonesia karena ya faktor-faktor yang tadi itu. Oke. Soal apa? Terus soal DPR sebagai Dewan Perwakilan Rakyat ngapain? Kita selalu mendorong kepada pemerintah agar memperbaiki yang namanya reformasi birokrasi. Sudah. Ya kan? Ya kita dalam setiap RDP, raker dengan seluruh kementerian lembaga selalu kita ingatkan. Bagaimana proses yang namanya reformasi birokrasi itu berjalan. Regulasi-regulasi yang memperhambat proses investasi masuk harus kita revisi. Ya kan? Kemudian penataan kelembagaannya, peningkatan SDM di birokrasinya, selalu kita dorong semuanya. Bahkan kurang apa kita DPR ini? Kita bikin Omnibus Law dalam rangka apa? Omnibus Law apa? Cipta kerja? Ya, untuk agar investasi masuk. Tapi PHK lebih gampang. Ya, tapi faktanya kan juga ternyata 10 tahun terakhir investasi cuma 15%. Itulah kenapa kemudian kita juga sekarang sedang melakukan revisi terhadap Undang-Undang Ciptaker, amanat dari Mahkamah Konstitusi. Jadi sebetulnya kalau kita bicara soal bagaimana melihat potensi PHK dan juga peluang kerja ke depan itu, kuncinya adalah di investasi. Investasi, hanya investasi yang bisa membuka lapangan pekerjaan. Sementara iklim investasi kita masih sangat jauh. Gitu. Oke, Mas Budi Santoso, kalau dari sisi perusahaan yang disampaikan oleh Mbak Mirah itu terkonfirmasi nggak sih? Ada korupsi, ada pungli, ada premanisme, ada birokrasi, ada hak yang nggak dipenuhin? Secara keseluruhan di Apindo? Ya, yang pertama saya mau mengkonfirmasi pentingnya konsistensi kebijakan. Ya. Artinya tidak konsisten? Paling gampang misalnya kayak ketenagakerjaan, masalah pengupahan aja. Setiap tahun bisa berbeda-beda itu. Bagaimana kita menetapkan upah minimum. Lalu bagaimana pengusaha bisa memprediksi cost-nya. Kalau berbeda-beda terus itu. Itu satu hal yang menurut saya akhirnya paling fundamental. Bagaimana konsistensi. Saya gembira sekali nih dalam satu meja ini Mas Budiman nih, luar biasa nih dengan birokrat Pak Wamen yang sangat progresif ya. Saya ingin aktivis yang di birokrat. Aktivis yang di birokrat ya. Saya ingin membuat birokrasi tertata rapi, disiplin, kemudian parlemen yang mendengarkan rakyat. Kami ini pengusaha kalau disupport beneran, yang penting implementasinya nih. Implementasinya yang penting ya. Implementasi di lapangan, wah kita mah happy banget. Regulasi, kalau tadi bicara tentang adanya gangguan-gangguan ormas dan segala macam ya, kadang-kadang sering terjadi juga di lingkungan-lingkungan industri. Nah, kita tentu mengharapkan yang namanya keamanan juga bisa terjaga dengan baik dan seterusnya. Itu sih. Oke, baik. Saya ke Yanuar Rizky lah. Yan, aku ingin lihat perspektifmu soal sosial politik ya. Kalau kemudian badai PHK ini terus terjadi dan gagasan-gagasan itu baru pada level ide, belum terjadi. Apa yang akan terjadi pada bangsa ini sebetulnya? Ya, pertama gini, kalau PHK sektor formal ke informal itu nyata, tapi kembali lagi kalau dari segi pencitraan, angka BPS pengangguran kan turun karena tadi persoalan data tadi.
Bom waktunya akan timbul ketika daya belinya yang jatuh. Daya beli jatuh, oke. Ketika Terus? daya belinya yang jatuh, kemudian kemampuan pemerintah untuk menanggung bansos di kelompok yang paling bawah, Berat. fiskalnya sudah tidak cukup lagi. Oke. Itu akan menyebabkan seperti yang terjadi di Bangladesh kemarin. Bangladesh, apa yang terjadi di Bangladesh? Jadi terjadi yang di Bangladesh itu sebetulnya coba kalau kita lihat ya, kalau kita lihat bahwa orang tidak terbiasa menganggur, orang Bangladesh lebih gila lagi. Dalam artian kalau mereka misalnya tidak punya pekerjaan di Bangladesh, dia kemudian pergi ke luar negeri. Kan migrannya juga besar, jadi kemudian dia kerja apa aja gitu ya di mana-mana. Nah sebetulnya kan karakter ini juga ada di kita, Mas Budiman. Jadi ketika misalnya dia dipecat tadi, mengatakan mau jual makanan gitu ya, atau pindah ke ojol. Ketika sebuah kue yang kecil sebetulnya, ojol deh kita anggap ya. Ojol dulu ketika tukang ojolnya hanya 10, masuk menjadi 20. Yang namanya supply tambah banyak, demand-nya menyempit, terlebih kelas menengahnya daya belinya turun. Di mana kelas menengah daya beli turun? Misalnya kartu kredit. Kartu kredit cerminan dari daya beli kelas menengah. Kalau kartu kredit itu NPL-nya rendah, berarti kelas menengah masih bisa membayar untuk konsumsinya. Angka 2024 kita, kartu kredit kita, outstanding NPL-nya naik tajam. Naik tajam. Naik tajam. Artinya Kemudian ngemplang gitu ya? naik dari biasanya di kisaran angka 1,4 di 2024 udah naik ke hampir 3. Artinya apa? Artinya memang udah nunggak. Udah nunggak terus? Udah nunggak kalau biasanya misalnya saya ngambil belanja pakai kartu kredit 100, tagihan minimal 20. Biasanya mungkin orang bayar 100. Tidak terjadi kan kartu kreditnya. Kan kartu kredit itu disebut ada kredit ketika outstandingnya tidak dibayar semua. Yang disebut NPL ketika batas pembayaran minimumnya juga sudah tidak dibayar. Oke. Jadi kalau kita sekarang lihat kartu kredit yang namanya jumlah minimumnya saja yang tidak dibayar itu angkanya naik di 2020. Enggak, gambaran Anda soal Bangladesh itu gimana maksudnya? Nah ini gambaran dulu nih, kelas menengahnya terganggu nih daya beli. Oke. Ketika kelas menengahnya terbeli daya belinya, mau pakai kartu kredit pun juga udah nggak bisa karena NPL dia naik. Maka dia mengurangi belanja kan Mas. Siapa yang akan terkena dampak pertama? Yang terkena dampak pertama kelas di bawahnya. Kelas di bawahnya tidak punya topangan, itulah kenapa supir ojol sekarang protes. Nggak kayak dulu, satu temennya yang ngojol tambah banyak. Kedua, kakak kelasnya di kelas menengah di atas satu kelas di dia, udah nggak punya daya beli. Nah dia selama ini mengatasi dengan pinjol. Menariknya 2024, angka outstanding ataupun NPL pinjol juga sama tingginya dengan kartu kredit. Jadi menurut saya, pemerintah jangan happy dulu nih ngelihat ketika BPS katakan angka pengangguran turun, tapi angka perang kelas kita ini udah mulai tampak. Nah, apa yang terjadi di Bangladesh? Yang terjadi di Bangladesh adanya naik kelas. Naik kelas. Orang yang tadinya orang tuanya itu bekerja di sektor informal, karena punya kemampuan, dia sekolah, dia segala macam, jadilah dia kelompok Gen Z, milenial yang memang sekolahan. Mau naik kelas nggak bisa naik kelas. Nah, ketika mau naik kelas itu sama tadi yang dikatakan oleh Gibran ketika dia masih cawapres. Dijanjikan juga bahwa Gen Z, milenial akan dapat kerja. Nah begitu memerintah 6 bulan pertama yang terjadi adalah, ya tadi dia katakan Bu Mira, terjadi itu adalah yang di atasnya aja yang bagi-bagi kerjaan. Jadi menurut saya dalam hal ini juga harus ada kedewasaan. Misalnya saja ketika kita melihat Danantara. Presiden dan wakil presiden seolah-olah kompak gitu. Tapi kan kalau dilihat oleh kelas menengah yang terdidik, yang dalam posisi sedang cari kerjaan, kan kalau kelas menengah terdidik tidak cukup punya kemauan juga untuk jadi ojol Mas Budiman. Harapan dia kan naik kelas. Makanya muncullah tagar kabar aja dulu itu. Karena dia ngelihat gitu, loh kok pekerjaan yang udah sedikit, orang yang udah kerja bagi-bagi terus. Itu yang terjadi di Bangladesh. Jadi Bangladesh itu pemicunya sangat sepele. Artinya aksi protes akan makin besar gitu. Iya, di Bangladesh itu protes pertamanya itu sepele karena kelompok kerja barunya, yang kelompok muda barunya yang bertumbuh itu melihat ternyata kok bagi-baginya hanya di level elitnya aja. Oh, bagi-bagi di level elit. Mereka meletus, ketika itu meletus, ke bawahnya pun sudah tidak mampu menangani bansos lagi, yang meledak. Oh, itu early warning system dari Januari. Ya, jadi artinya menurut saya pemerintah ini harus waspada. Kita harus mencegah terjadinya perang kelas. Karena kalau perang kelas akan menimbulkan dampak sosial. Yang kalau ada dampak sosial di tengah tekanan global yang sekarang, gini Mas Budiman, saya ingin memberikan perspektif. Malaysia ketika 98 sama-sama kena krisis moneter. Kita kena krisis moneter. Ya kan? Nah, tapi Malaysia tidak diikuti oleh krisis politik. Sehingga tidak terjadi krisis ekonomi yang besar. Kalau sekarang kita mengatakan bahwa dunia tertekan oleh krisis global,
Yang perlu kita cegah di depan kurva, jangan sampai terjadi krisis sosial politik yang Oke, jangan sampai terjadi krisis sosial politik, itu pesan dari Anda ya. 98. Oke, saya ke Mas Zainul dulu. Mas Zainul, saya pernah mendengar, membaca, Anda pernah mengusulkan dana Danantara untuk nalangin yang PHK ini. Gimana sebetulnya argumen Anda itu? Ya, kita kembali ke konstitusi kita ya, bahwa industri strategis kan harus dikuasai oleh negara. Oke. Industri sandang menurut kami termasuk salah satu cabang produksi yang strategis, yang itu harus dikuasai oleh negara. Nah, cara negara menguasai adalah salah satunya dengan skema membuat BUMN, misalnya begitu, atau join dengan swasta, tapi tetap dalam kendali penuh pemerintah. Nah, Danantara salah satu opsi untuk bisa jadi Danantaranya men-take over Sritek? Iya, bisa juga begitu skemanya gitu. Sehingga industri sandang yang itu bagian dari cabang produksi yang strategis itu benar-benar dalam kendali pemerintah, dan kita recommended untuk itu. Kenapa? Recommended. Danantara take over Sritek? Iya, kalau kita recommended karena itu menyangkut hajat hidup orang banyak gitu. Oke. Saya kira gitu. Ya, memang banyak solusi yang harus diambil ketika PHK terjadi di mana-mana. Tapi solusi seperti apa yang paling elegan? Jawabannya setelah jeda berikut ini. Sritex Group resmi melakukan pemutusan hubungan kerja